akan melakukan kegiatan PPL ya. Kita akan praktek bersama-sama dengan Ibu. Jadi saja penyampaian, siapkan barisan dan masuk kelas. Siap, gerak. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Silakan duduk. Sekarang Ibu mau mengecek kehadiran kita semua. Apakah kita semua hadir? Ya? Puji Tuhan. Ternyata Tuhan masih memberikan kita rahmat kesehatan. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama lagi di tempat ini. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Ibu minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Pada Tiara saya persilakan. Bersama Ibu, mari kita berdoa dan Bapa dalam dosa-Mu. Ya Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas berkat dan perlindungan sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat. Bapa, apa yang guru kami memberikan mata pelajaran, semoga kami bisa mengerjakan dengan baik. Nama kami puji dan sepanjang masa. Amin. Dan Bapa. Terima kasih untuk Tiara. Yang berikut, sebelum kita melanjutkan ke materi, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Anak-anak, kalian dipersilakan berdiri untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila.
Karena apa? Cahaya maksudnya. Mengapa ada bayangan dan apa yang mempengaruhi bentuk bayangan? Ayo. Karena tidak tertulis sehingga terjadi bayangan. Mengapa ada bayangan? Karena dia apa? Tidak tembus cahaya. Sehingga dia terjadi bayangan. Terus apa yang mempengaruhi bentuk bayangan? Bentuk bayangan itu dipengaruhi karena apa tadi? Karena cahaya Iya, karena arah cahaya sehingga dia membentuk bayangan. Yang berikut lagi, mengapa kita bisa melihat bayangan kita yang ada di cermin? Ayo. Iya, karena cahaya itu memantulkan apa? Dari cermin ke mata kita, sehingga kita itu lihat kita punya wajah di cermin. Pernah toh? Pernah. Cermin tidak? Tapi tidak tahu bahwa itu salah satu dari sifat cahaya ya? Ya. Terus, bagaimana pelangi itu dapat terbentuk? Dari pelangi itu terbentuk itu karena apa? Karena cahaya matahari itu diuraikan oleh air hujan sehingga dia membentuk 7 warna pelangi. 7 warna pelangi. Coba sebutkan 7 warna pelangi. Apa-apa? Merah, kuning, hijau, biru, ungu, kuning. Mejiku hibini itu apa? Mejiku hibini merah, jingga, hijau, biru, apa? Lila. Dengan niumnya apa? Ayo. Ungu. Jadi ada 7 warna pelangi yang disebut dengan mejiku hibini sehingga terbentuknya 7 warna pelangi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 1 yaitu melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Nah, topik yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang cahaya dan sifatnya. Yaitu tujuan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mendesain percobaan sederhana untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Terus yang kedua, melalui tayangan video, peserta didik mampu menjelaskan sifat-sifat cahaya dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi sumber-sumber cahaya. Nah, baik anak-anak, yang berikut kita akan mengamati video pembelajaran tentang materi cahaya dan sifatnya.
Assalamualaikum. Yuk belajar seluruh cahaya dan bagaimana kita dapat melihat dengan listrik. Kalian tahu kan kalau kita bisa melihat karena adanya cahaya loh. Apakah kalian mengetahui jenis-jenis cahaya? Yuk cari tahu. Yang pertama, cahaya yang berlurus. Dari sumbernya cahaya menyambar atau bergerak lurus. Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti gambar di samping ini. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Kita bisa melihat karena cahaya menyala, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin, lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di dalam kita. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda-benda. Cahaya bisa menembus benda-benda atau disebut transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan. Contohnya seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda, contohnya tembok. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Sedotan yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air terlihat seperti bengkok. Hal ini merupakan contoh dari sifat cahaya dapat dibiaskan. Selanjutnya, yang kelima, sifat cahaya yaitu cahaya dapat diuraikan. Tahukah kalian bahwa cahaya kuning merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya kuning. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna-warni menggunakan prisma transparan. Cahaya yang membentuk prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna pelangi. Selanjutnya, kita akan Jadi kalian sudah melihat video pembelajaran tadi? Sudah. Tadi tentang apa? Sifat-sifat cahaya. Apa saja yang kalian lihat tentang sifat-sifat cahaya tadi? Cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menyebabkan air. Ya. Ya, yang kedua itu cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda-benda. Cahaya dapat menembus benda-benda. Yang keempat, cahaya dapat uraikan. Yang kelima, cahaya dapat dibiaskan. Apa? Cahaya dapat dibiaskan. Ulang, cahaya dapat dibiaskan. Nah, setelah kalian mengamati video tadi, anak-anak semua, kita kembali duduk dalam kelompok untuk melakukan percobaan sederhana mengenai sifat-sifat cahaya. Nah, anak-anak duduk dalam kelompok sesuai dengan yang ibu sudah bagikan kemarin ya. Silakan bergegas ke kelompoknya masing-masing. Sudah?
Sudah? Tulis saja nama kelompok. Satu orang yang tulis. Yang lain perhatikan. Pakai dalam buku satu supaya bisa tembus. Jangan terlalu miring. Lihat, amati apa yang terjadi. Lihat di tembok sana. Jangan miring. Sudah? Kamu punya sudah? Perhatikan di sini apa yang terjadi ketika kalian masukkan pensil ke dalam kelas. Sudah? Ini kelompok 3. Sudah kan? Sudah. Perhatikan dulu kamu punya percobaan ini. Perhatikan di sini nanti apa yang kamu lihat di sini. Jangan terlalu dekat, Dede. Jangan terlalu dekat, agak jarak. Ini dari cahaya senter ini bisa tembus tidak? Bisa. Nah, nilai ini membuktikan sekarang cahaya apa yang kalian temukan dari percobaan ini. Kamu punya? Kalau mau pantau bercanda kan ada dunia. Iya. Dari aku punya kepala di sana. Berarti cahaya ini dapat apa ini dari percobaan ini? Jangan sampai di atas nih. Di yang kamu punya lembaran kerja itu. Isi di sini. Di sini saja. Yang tadi. Sudah kamu punya? Sudah buat percobaan? Kalau sudah, sekarang isi dalam lembar kerja kalian sesuai dengan hasil percobaan kalian ya. Jangan ambil teman punya. Sudah? Saya apa ya kalian datang? Ayo. Sudah?
Bawah sedikit. Sudah? Halo. Sudah semua? Kalau sudah semua, sekarang kita akan mendengarkan laporan hasil diskusi dari masing-masing kelompok mengenai sifat-sifat cahaya melalui percobaan yang kalian buat tadi ya. Sekarang dari kelompok mana yang mau maju duluan untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, kelompok mawar. Kita tepuk tangan untuk kelompok mawar. Terima kasih teman-teman, terima kasih ibu. Kami dari kelompok mawar akan membawakan diskusi kami. Bagaimana cara melambat? Karena cahaya dapat mengambil virus. 2. Mengapa kalian memiliki bayangan dan mengapa bayangan tubuh kalian tersebut berubah-ubah? 2. Karena cahaya dapat dipantulkan. 3. Mengapa kita bisa lihat bayangan kita di cermin? Karena cahaya dapat menembus benda bening. 4. Bagaimana langit terdiri? Cahaya diukirkan oleh air hujan sehingga dapat membuat 7 warna pelangi. 5. Apakah sifat cahaya yang paling sering kalian rasakan sehari-hari? Karena cahaya dapat mantul di mata. 6. Bagaimana cahaya berperan terhadap penglihatan kita sehingga kita bisa melihat benda? Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok mawar. Berikut kelompok mana yang maju? Ya, kelompok melati duluan ya. Kita tepuk tangan untuk kelompok melati. Terima kasih Bapak Ibu guru kami dari kelompok melati ingin membaca hasil diskusi kami. Cahaya beramat lurus. 2. Karena tidak tembus cahaya sehingga terjadi bayangan, sehingga membentuk bayangan. 3. Karena cahaya memantulkan bayangan dari cermin ke mata kita. 4. Cahaya matahari diuraikan oleh air hujan sehingga akan membentuk 7 warna pelangi. 5. Cahaya dapat dibiaskan. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok melati. Yang berikut kita akan mendengarkan laporan hasil diskusi dari kelompok Kamboja. Kita sambut kelompok Kamboja dalam tepuk tangan. Terima kasih teman-teman dan ibu guru. Kami dari kelompok Kamboja
akan membaca hasil diskusi kelompok kami. 1. Bagaimana cahaya merambat? Cahaya dapat dipantulkan. 2. Mengapa kalian memiliki bayangan? Dan mengapa bayangan tubuh kalian tersebut berubah-ubah? Karena tidak tembus cahaya sehingga terjadi bayangan. Karena arah cahaya sehingga membentuk bayangan. 3. Mengapa kita bisa melihat bayangan kita di cermin? Karena cahaya memantulkan bayangan dari cermin ke mata kita. 4. Bagaimana pelangi terbentuk? Cahaya matahari diuraikan oleh air hujan sehingga akan membentuk 7 warna pelangi. 5. Apakah sifat cahaya yang paling sering kita rasakan sehari-hari? Cahaya dapat dipantulkan. 6. Bagaimana cahaya berperan terhadap penglihatan kita? Cahaya dapat memantulkan bayangan dari cermin ke mata kita. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk pasangan Roja. Ya, baik. Kita sudah menyampaikan hasil kerja diskusi kelompok kita bersama ya. Sekarang, sebelum melanjut ke kegiatan berikut, kita akan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila dengan gerakannya ya. Kita akan menyanyikan lagu gerak dan lagu Profil Pelajar Pancasila. Jadi adik-adik semua diminta untuk berdiri.
Sekarang kita akan merangkum semua materi yang telah kita pelajari. Jadi dari sifat-sifat cahaya yang kita pelajari tadi, yang pertama itu tentang apa? Sifat cahaya yang pertama tadi apa? Sifat cahaya, karena cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua tentang apa? Yang ketiga tentang apa? Yang keempat tentang apa? Yang kelima? Ya. Jadi sifat-sifat cahaya yang pertama itu adalah yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantau. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda berdeging. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Yang kelima itu adalah cahaya dapat diuraikan. Jadi dari sifat-sifat cahaya ini bahwa cahaya itu dapat dipantulkan, cahaya itu dapat dibiaskan, cahaya itu dapat diuraikan, dan cahaya itu dapat menembus benda berdeging. Sekarang dari semua sifat-sifat cahaya ini, kita semua pernah mengalami atau pernah kita gunakan dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi dengan mempelajari materi tentang sifat-sifat cahaya, maka anak-anak diharapkan untuk dapat memanfaatkan benda-benda yang dapat menemukan sifat-sifat cahaya. Ya. Sekarang sebelum kegiatan selesai, Ibu bagi kalian lembar evaluasi untuk dikerjakan. Lembar evaluasi ini masing-masing siswa ya. Dikerjakan ya. Tulis dengan nama diisi ya, diisi di jawabannya itu di bawah soal. Silakan saja 2 nomor itu.
Sudah? Nah, baik. Untuk kegiatan kita pada besok nanti yaitu tentang melihat karena cahaya. Tentang apa? Melihat karena cahaya. Ya. Jadi sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Iye Iye Bele Bea. Adik-adik semua diminta untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu Iye Iye Bele Bea. Dipersilakan untuk berdiri ya. dalam doa penutup. Kepada Tiara saya persilakan.
seperti bagus kalau kamu pulang meninggalkan jalan perjalanan. Semoga kamu tiba di rumah kamu masing-masing dengan selamat. Namun puji hidup pada masa. Amin. Bapak. Amin. Terima kasih untuk Tiara. Tepuk tangan dulu untuk Tiara. Jadi sudah selesai ya kegiatan pembelajaran kita hari ini. Besok diharapkan berpakaian yang rapi, bersih dan sopan ya. Jaga kesehatan kalian baik-baik. Selamat siang. Saya Nara, sampai jumpa. Selamat siang.